Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lendraini. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023, jurusan Ilmu Pengetahuan Alam LPTK Universitas Negeri Padang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, masih semangat untuk belajarnya, nak? Masih. Sudah ngerti semuanya? Sudah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, maka lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan disiapkan. Siap, berdoa mulai. Moza, Maya, Alfana, Alda, Nadila, Niken, Selfie, Siti, Dini. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kemarin siapa yang masih ingat apa pelajaran kita yang kemarin? Cahaya. Oke, cahaya atau sifat Cahaya. sifat-sifat cahaya. Apa saja kemarin sifat-sifat cahaya itu, nak? Oke, bagus. Iya. Oke, bagus sekali ya, Dini. Jadi sifat-sifat cahaya itu ada yang pertama itu cahaya merambat lurus, kemudian cahaya dibiaskan, cahaya dapat dipantulkan, cahaya menembus benda bening. Ya. Nah, salah satu sifat cahaya itu kemarin yaitu cahaya dapat dipantulkan. Bagaimana cahaya itu dapat dipantulkan? Pada bidang apa kemarin? Bidang datar, ya. Apa contohnya pemantulan itu kemarin? Terjadi pada cermin. Oke, terjadi pada cermin, ya. Nah, cermin apa? Cermin datar. Cermin datar, ya. Nah, kalian sebelum berangkat ke sekolah, apa yang kalian lakukan dulu? Bercermin. Bercermin. Iya. Iya. Nah, ngapain kalian bercermin, nak? Pakai jilbab. Apa? Pakai jilbab. Pakai jilbab. Boleh. Apa lagi? Pakai bedak. Pakai bedak. Nah, jadi untuk apa kalian bercermin itu? Melihat tubuh. Oh, melihat tubuh. Atau tidak. Oke, melihat diri kita ya, apakah sudah cantik atau belum ya? Apakah sudah rapi atau belum ya? Nah, itu cermin ya. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu tentang cermin datar dan pembentukan bayangan pada dua buah cermin datar ya. Oke.
cermin datar. Yang kedua, melalui percobaan dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menghitung jumlah bayangan yang terbentuk ya, pada dua buah cermin datar dengan menggunakan sudut dengan benar ya. Sebelum kita lanjutkan, kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Nah, di mana kesepakatannya selama proses belajar mengajar berlangsung, anak ibu tidak ada keluar tanpa izin dari ibu ya. Jika ingin keluar, silakan anak ibu semuanya melihat dulu ya. Menonton tayangan ibu yang depan. Silakan diamati dulu. Asalnya si Video tadi itu adalah video rumah kaca yang ada di Dufan ya, di Jakarta. Nah, dari tayangan video ibu tadi, apa yang dapat kalian buat pertanyaan atau identifikasi masalah yang ada di video tadi? Kalian amati. Apa yang nampak tadi? Beberapa bayangan. Bayangan. Orangnya nampak banyak. Orangnya nampak banyak. Oke. Lagi. Nah, di tayangan video tadi itu kan muncul ya. Mengapa bayangan pada anak itu lebih dari berapa? Satu ya. Kan banyak nampak bayangannya tadi. Mengapa hal itu terjadi? Nah, sekarang anak ibu bagi per kelompok ya. Silakan duduk per kelompok untuk memecahkan masalah yang ada pada video tadi. Oke, silakan sekarang bentuk kelompoknya. Tinggal dengan tertib ya. Silakan kalian buka per kelompok dulu. Mungkin satu kelompok itu tidak dapat satu bagian ya, silakan karena cermin data kita kan masalah yang kalian lihat dalam video tadi. Anak ibu berkelompok itu melakukan percobaan ya. Ini LKPD. Bahan ajar, silakan dibaca ya, dibagi per kelompoknya. Berdasarkan video yang ditampilkan, buatlah pertanyaan. Nah, dari video yang ditampilkan tadi, kalian buat pertanyaan di situ. Apa pertanyaannya? Nah, selama diskusi, ya, itu ibu akan mengambil penilaian ya. Ibu akan mengambil nilai sikap dan nilai keterampilan kalian. Semakin aktif kalian dalam berkelompok, maka nilainya akan semakin bagus. Ya. Bisa coba itu lagi. Ya kan?
kedua. Nah, 120. Nah, itu sudah berapa itu? 90. Berapa nampak? 3. Nanti dibacakan satu, dibacakan hasilnya itu. Nah, berdasarkan percobaan yang kami lakukan dan percobaan yang menggunakan nah, sudah berapa jumlah bayangannya nampak? Sekarang kita presentasikan lagi. Silakan kelompok siapa yang dulu mau presentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini. Sudut 181, sudut 122. Sudah dijelaskan, nak? Sudut 180 pembentukan bayangannya berjumlah berapa? Sudut 180 Bayangannya berjumlah bayangannya 1. Sudut 120 bayangannya 2. Sudut 90 bayangannya 3. Sudut 60 bayangannya 5. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan kelompok lain. Kelompok saya pertanyaan. Silakan. Kami dari kelompok 1 yang bertanya kepada kelompok 3, kapan suatu bayangan bersifat nyata? Apabila titik potongannya merupakan hasil pemandangan sinar pantul yang menyebar atau divergen. Beri hapus dulu untuk kelompok ketiga. Oke, terima kasih ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok dari kelompok 1 yaitu Dita Febrianti, Siti Zuliah Latif, Dini Oktaviana. Berdasarkan video yang ditampilkan guru yang tadi, kelompok kami bertanya tentang mengapa banyak bayangan anak yang terlihat di kaca. Terlihat banyak
Dan jawaban kami, karena terdapat banyak cermin dan cermin dapat terdapat bayangan yang banyak. Percobaan pada sudut 180 terdapat satu bayangan, pada sudut 180 terdapat satu bayangan, sudut 120 terdapat dua bayangan, sudut 90 terdapat 3 bayangan, sudut 60 terdapat 5 bayangan, sudut 45 terdapat 8 bayangan, sudut 30 terdapat 11 bayangan. Berdasarkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan, jelaskan hubungan antara sudut yang dibentuk dengan jumlah bayangannya. Semakin kecil sudut, semakin banyak bayangan. Semakin besar sudut, semakin sedikit bayangan. Apa yang terjadi dengan jumlah bayangan ketika sudut antara cermin semakin kecil? Jumlah bayangan akan semakin banyak tampak. Nomor 2, dua buah cetar disatukan membentuk sudut 30. Berapa jumlah bayangan yang terbentuk? Kita buat diketahui dulu. Diketahuinya alfanya N-nya rumusnya 360 derajat per A dikurang 1 sama dengan N 360 per 30 kurang 1 sama dengan 12 dikurang 1 Kantor tersebut merupakan bayangan benda. Jika ada pertanyaan untuk kelompok 1, silakan dipertanyakan. Nah, silakan kelompok 3. Apa manfaat garis normal pada pemantulan cahaya? Garis normal bermanfaat untuk mempermudah kita menggambarkan pembentukan bayangan oleh cahaya. Oke. Benar. Lagi. Nah, silakan. Kedua, apa saja sifat-sifat bayangan yang terjadi pada cermin datar? 1. Manja. 2. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. 3. Jarak benda sama dengan jarak bayangan. 4. Posisi bayangan berlawanan dengan posisi benda. Oke. Sudah? Nah, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, terima kasih ya. Terima kasih kepada kelompok 1. Silakan kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tahap 1, rumusan masalah. Berdasarkan video yang ditampilkan guru, buatlah pertanyaan. Mengapa bayangan pada anak tadi lebih dari 1? Tahap 2, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Tuliskanlah hipotesis jawaban sementara kalian berdasarkan rumusan masalah yang telah kalian buat sebelumnya. Dan kami menjawab karena ada bayangan dari teman-teman tersebut. Mari analisis dan kembangkanlah hasil percobaanmu ke dalam tabel 2 ini. Percobaan sudut jumlah bayangan yang dibentuk. Sudut 180 1 bayangan, sudut 120 2 bayangan, sudut 90 3 bayangan, sudut 60 5 bayangan, sudut 45 6 bayangan, dan sudut 30 11 bayangan. Berdasarkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan, jelaskanlah hubungan antara sudut yang dibentuk dengan jumlah bayangannya. Semakin kecil sudutnya, maka semakin banyak bayangan
demi pemantulan cahaya tersebut. Sinar datang pada semua, sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Besar sudut tentang sama dengan besar sudut pantul. Nah, Oke, sudah. Ya. Kita beri waktu dulu untuk kelompok. Oke ya. Nah, terima kasih ya sudah mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini ya. Nah, di mana tujuan pembelajaran kita apa tadi? Ya, bagaimana pembentukan bayangan pada cermin datar ya. Di mana pembentukan bayangan pada cermin datar itu yang pertama itu dia bersifat apa? Bersifat maya. Ya. Kemudian dia bersifat ya, nyata. Jarak antara benda dengan bayangan itu adalah sama ya. Posisi kiri dan kanan suatu benda itu berlawanan ya. Jika kalian bercermin kan, kalau kita sudah bercermin, nah, perhatikan dulu. Nah, ini kita sudah kesepakatan ya. Ketika kita bercermin ya, jika kita angkat tangan kanan kita, seolah-olah bayangan yang ada di belakang cermin itu ya tangan kiri ya. Tuh. Jarak benda dengan jarak bayangan itu sama. Jika kita maju, bayangan kita juga akan maju ya. Jika kita mundur, bayangan kita juga akan mundur. Nah, kemudian bagaimana pembentukan bayangan pada dua buah cermin datar yang membentuk sudut ya. Tadi sudah kami lakukan percobaan ya. Jika kita berikan sudut 180 derajat, ternyata pembentukan bayangannya itu berapa? 1. Kita berikan sudut pada cermin datar itu diadakan pada suhu 30 derajat ya. Maka pembentukan bayangannya itu ada 11 ya. Jadi semakin besar sudut, bayangan yang terbentuk semakin kecil atau sedikit. Semakin kecil sudut yang dibentuk, maka bayangan yang terbentuk akan semakin banyak. Nah, jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang cermin dan datar ya. Oke. Nah, sebelum ibu tutup ya, siapa yang bisa menyimpulkan dulu? Siapa yang bisa menyimpulkan kembali dari apa yang telah kita pelajari tadi? Sifat bayangan cermin yang pertama maya, semua virtual. Yang kedua, tinggi benda sama dengan tinggi bayangan, H sama dengan H pangkat 1. Yang ketiga, jarak benda sama dengan jarak bayangan, S sama dengan S pangkat 1. Yang keempat, posisi bayangan berlawanan dengan posisi benda. Oke. Kemudian hubungan antara sudut yang ditutup dengan jumlah bayangannya. Semakin kecil sudut, semakin banyak bayangan. Semakin besar sudut, semakin kecil bayangan. oke, terima kasih ya, kita beri waktu dulu untuk oke, sebelum kita tutup, silakan keluarkan buku latihannya dulu ya, atau PR ya. Kasih satu soal dulu untuk kalian kerjakan di rumah nanti. Silakan catat. Cermin datar, dua buah cermin datar membentuk sudut 60 derajat. Berapakah jumlah
berapakah jumlah bayangan yang dihasilkan apabila benda diletakkan di antara kedua buah cermin tersebut. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham? Berarti paham semuanya, nak? Paham? Oke, ya. Nah, itu pertemuan kita pada hari ini, ya. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apa? Menyenangkan? Iya? Oke, ya, menyenangkan, ya. Sekarang ibu tutup dulu, ya. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, silakan anak ibu siapkan dulu untuk pembelajaran, ya. Silakan berdoa dulu. Siap, tutup pelajaran. Selamat siang dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang, ya. Hati-hati di jalan.